Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay students, before we start our study today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Setelah kalian mempelajari tentang tanda baca ini, diharapkan kalian dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Silahkan kalian simak pembelajaran hari ini dengan baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun bukan seruan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Ketika hujan turun, ibu meminta Dina memakai payung, tanda seru. Kalimat ini merupakan kalimat yang belum tepat tanda bacanya. Yang tepat adalah ketika hujan turun, ibu meminta Dina memakai payung, titik. Akhir kalimat ini menggunakan tanda titik karena kalimat ini bukan merupakan kalimat pertanyaan ataupun bukan kalimat seruan. Makanya menggunakan tanda baca titik. Kalimat berikutnya. Hari ini aku membantu adikku belajar membaca. Tanda tanya. Ini juga kalimat yang belum tepat tanda bacanya. Yang tepat adalah hari ini aku membantu adikku belajar membaca. Titik. Pada kalimat ini juga menggunakan tanda titik karena kalimat ini bukan merupakan kalimat pertanyaan ataupun kalimat seruan. Makanya pada akhir kalimat ini menggunakan tanda titik. Tanda baca berikutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Perhatikan contoh kalimat berikut. Apakah kamu pernah memelihara kucing berjenis Anggora? Tanda seru. Tanda baca pada kalimat ini juga belum tepat. Yang tepat adalah, apakah kamu pernah memelihara kucing berjenis Anggora? Tanda tanya. Pada akhir kalimat ini menggunakan tanda tanya karena kalimat ini merupakan kalimat tanya. Tanda baca berikutnya adalah tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan yang berupa seruan atau perintah. Perhatikan kalimat berikut. Wah, bagus sekali lukisanmu, titik. Kalimat ini merupakan kalimat yang tanda bacanya belum tepat. Kalimat yang tepat adalah, wah, bagus sekali lukisanmu, tanda seru. Jadi, pada akhir kalimat ini menggunakan tanda seru karena kalimat ini termasuk kalimat yang berupa seruan. Contoh kalimat berikutnya. Andi, tolong tutup pintunya, tanda tanya. Tanda baca pada kalimat ini juga belum tepat. Yang tepat adalah Andi, tolong tutup pintunya, tanda seru. Pada akhir kalimat ini yang tepat menggunakan tanda seru karena kalimat ini merupakan kalimat perintah. Tanda baca berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma
digunakan di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga diletakkan setelah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau amboi, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Perhatikan kalimat berikut ini. Ibu membeli buah apel, mangga, rambutan, dan semangka. Titik. Kalimat ini tanda bacanya belum lengkap. Setelah dilengkapi adalah sebagai berikut. Ibu membeli buah apel, mangga, rambutan, dan semangka. Titik. Perlu kalian ingat, apabila dalam kalimat perincian ada kata dan, maka setelah kata dan tidak memerlukan tanda koma. Seperti di contoh, dan semangka, jadi langsung tidak ada tanda komanya. Kalimat berikutnya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Kalimat ini tanda bacanya juga belum lengkap. Yang lengkap adalah besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Tadi disampaikan bahwa tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi besok pagi mereka akan berangkat. Ini adalah petikan langsung. Apabila penulisannya akan dipisah adalah sebagai berikut caranya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Titik. Kalimat berikutnya. Aduh, tanda seru, kakiku sakit sekali. Titik. Kalimat ini tanda bacanya belum tepat. Yang tepat adalah aduh, kakiku sakit sekali. Tanda seru. Tadi disampaikan bahwa tanda koma diletakkan setelah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau amboi. Makanya setelah kata aduh adalah tanda koma. Aduh, kakiku sakit sekali, tanda seru. Pada akhir kalimat ini menggunakan tanda seru karena kalimat ini merupakan kalimat seruan. Kalimat selanjutnya. Hati-hati di jalan, nak. Titik. Kalimat ini juga belum tepat. Yang tepat adalah hati-hati di jalan, nak, tanda seru. Jadi sebelum kata sapaannya yaitu nak, sebelum kata sapaan adalah koma. Hati-hati di jalan, nak, tanda seru. Pada akhir kalimat ini menggunakan tanda seru karena kalimat ini merupakan kalimat perintah. Makanya menggunakan tanda seru. Selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Perhatikan contoh kalimat berikut. Ayah membeli perabotan rumah tangga, titik dua, meja, kursi, dan rak buku, titik. Kalimat kedua, ayah membeli meja, kursi, dan rak buku, titik. Kalimat ini sama-sama diikuti atau sama-sama memiliki rangkaian, yaitu meja, kursi, dan rak buku. Ini rangkaiannya. Nah, tetapi mengapa dalam kalimat pertama menggunakan tanda titik dua dan kalimat yang kedua tidak menggunakan tanda titik dua? Karena
Kalimat yang pertama sebelum rangkaian merupakan pernyataan lengkap, yaitu ayah membeli perabotan rumah tangga. Jadi ini adalah pernyataan lengkap. Makanya setelah pernyataan lengkap menggunakan tanda titik 2 baru perinciannya. Sedangkan kalimat yang kedua tidak menggunakan tanda titik 2 sebelum rangkaian ini karena bukan merupakan pernyataan lengkap. Jadi ayah membeli itu bukan pernyataan lengkap. Makanya tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya contoh berikut ini, ibu membeli buah-buahan, titik 2, apel, mangga, rambutan, dan semangka, titik. Kalimat berikutnya, ibu membeli apel, mangga, rambutan, dan semangka. Mengapa kalimat yang pertama ada tanda titik 2-nya dan kalimat yang kedua tidak ada tanda titik 2-nya? Karena pada kalimat pertama sebelum perincian, sebelum rangkaian merupakan pernyataan lengkap. Ibu membeli buah-buahan. Ini pernyataan lengkap. Baru titik 2. Kemudian rangkaiannya apel, mangga, rambutan, dan semangka. Jadi karena kalimat pertama ini merupakan pernyataan lengkap. Sebelum perinciannya itu merupakan pernyataan lengkap. Ibu membeli buah-buahan. Itu pernyataan lengkap. Baru titik 2. Kemudian diikuti rangkaiannya apel, mangga, rambutan, dan semangka. Nah, sedangkan pada kalimat yang kedua, ibu membeli apel, mangga, rambutan, dan semangka. Nah, sebelum ada rangkaian, ini kan rangkaiannya apel, mangga, rambutan, dan semangka. Sebelum rangkaian adalah kalimat ibu membeli. Kalimat ibu membeli itu bukan pernyataan lengkap. Makanya karena kalimat ibu membeli bukan pernyataan lengkap, maka tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Perhatikan kalimat berikut ini. Ibu membeli buah-buahan seperti apel, mangga, rambutan, dan semangka. Kalimat ini merupakan kalimat yang tanda bacanya belum lengkap. Setelah dilengkapi adalah sebagai berikut. Ibu membeli buah-buahan. Buah-buahan merupakan kata ulang. Makanya diberikan tanda hubung. Ibu membeli buah-buahan, seperti apel, mangga, rambutan, dan semangka. Tanda baca berikutnya adalah tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Perhatikan contoh berikut. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Besok pagi merupakan petikan langsung, makanya diapit menggunakan tanda petik. Begitupun mereka akan berangkat. Ini juga petikan langsung, makanya diapit oleh tanda petik. Kalimat berikutnya, kata ibu, titik 2, kerjakan tugas sekolahmu dengan baik, titik. Kalimat ini merupakan kalimat yang tanda bacanya belum lengkap dan belum tepat. Setelah dilengkapi dan tepat adalah sebagai berikut.
Kata ibu, koma, kerjakan tugas sekolahmu dengan baik, tanda seru. Nah, kalimat kerjakan tugas sekolahmu dengan baik itu merupakan petikan langsung. Makanya diapit menggunakan tanda petik. Baik teman-teman, itulah beberapa tanda baca yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk tugasnya, tulislah kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Boleh kalian ketik menggunakan laptop kalian ataupun kalian tulis di buku tulis. Tetapi perlu kalian ingat, penulisannya harus rapi dan jelas, terutama tanda bacanya ya, supaya mudah untuk dikoreksi. Setelah kalian selesai, silahkan kalian kirim melalui email walas kalian masing-masing. Okay students, let's close our study today by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.